ratusan mahasiswa dari Fakultas Pertanian dan Agribisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar mengunjungi Kisidan Eco Hill pada hari Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022. Kisidan Eco Hill merupakan kawasan desa wisata yang menerapkan sistem pertanian organik bagi para petani di desa tersebut. Kedatangan para mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Perbekel Desa Sidan Made Sukra Suyasa. Dalam kesempatan tersebut para mahasiswa melakukan dialog dengan Perbekel Desa Sidan Made Sukra Suyasa terkait bagaimana mengelola pertanian organik, bagaimana mengedukasi petani untuk beralih ke sistem organik dan masalah teknis pertanian organik lainnya. Ini kita kedatangan rombongan dari Universitas Mahasaraswati Denpasar dari Fakultas Pertanian dan Agrobisnis. Mereka kami terima, kami pemaparan bagaimana kami melaksanakan pola pertanian organik yang kami sudah laksanakan tahun 2020 sampai sekarang berkelanjutan. Bagaimana kita mengedukasi petani desa Sidan sehingga bisa berubah polanya sebelumnya mempergunakan pupuk kimia beralih ke organik. Kami dari pemerintahan desa secara otomatis mencari solusi bagaimana kedepannya pupuk langka dan mahal supaya petani kami bisa bertani kembali. Nah, di sini kami membuat terobosan mengajak mereka untuk kembali bertani tradisional atau organik. Nah, di sini dari tahun 2020 kami buat deplot 1 hektar berlanjut sampai sekarang hampir 40 hektar kami sudah dari 101 hektar lahan yang masih aktif, 40 hektar kami sudah aplikasi dengan organik. Kita buatkan suatu sistem namanya SIPO, di mana arti SIPO itu adalah sistem intensifikasi padi organik Sidan. Nah, kita terapkan seperti itu dan kami paparkan dengan mahasiswa. Nah, mahasiswa sangat tertarik cari sehingga kami ajak ke hamparan sawah kami dan mereka akan kembali lagi. Nah, kembali lagi untuk datang untuk menekuni langsung praktek ke lapangan bersama petani kami bagaimana cara untuk bertani organik. Harapan kami sudah barang tentu mudah-mudahan apa yang dicanangkan Bapak Gubernur di tahun 2023 yang dimana menuju balik organik. Dalam hal ini menstop pupuk subsidi kimia, berikanlah petani subsidi pupuk organik. Jadi tujuan masuk ke sini itu kan ada beberapa mata kuliah yang mereka harus tahu di lapangan. Pertama ada mata kuliah pertanian berkelanjutan, kemudian ada pertanian organik, kemudian ada mata kuliah manajemen agribisnis. Jadi mahasiswa itu supaya tahu ternyata pertanian organik itu juga merupakan suatu bisnis yang menjanjikan ya. Saya sangat salut dengan Kepala Desa Sidan yang beliau adalah seorang kepala desa dan beliau adalah sebagai perintis dari pertanian organik di Sidan ini. Karena kalau kita lihat bahwa memang pertanian organik itu panennya 2 kali setahun. Tapi kalau melihat dari sisi harga adalah 2 kali lipat dari pertanian biasa, Pak. Dari beras biasa saya bilang. Nah, itulah saya memberikan motivasi kepada petani. Petani itu bisa kaya loh. Bukan, jangan berpikiran bahwa pertanian itu miskin. Ternyata pertanian itu bisa menjadi orang kaya itu. Kalau memang betul-betul kita bisa mengentrepreneur dengan baik. Saya sebagai dosen juga sangat salut dengan beliau ini karena beliau mampu merubah perilaku petani dalam jangka waktu yang pendek, Pak. Hanya 1 tahun mereka bisa dari anorganik ke organik. Padahal itu tantangan luar biasa, Bapak-bapak. Jadi masalah Sidan ini dia dapat memperkaya wawasannya, terutama dalam pertanian berkelanjutan kan. Kalau dalam pertanian organik itu kan kemampuan tanah untuk menghasilkan produksi pertanian berikutnya adalah berkelanjutan. Jadi bukan karena pupuk kimia, kalau tidak dikasih pupuk kimia kan tanaman itu tidak mau berproduksi dengan baik. Karena kami dari Fakultas Pertanian dan Pertanian Bisnis Universitas Mahasaraswati, kebetulan mahasiswa kami kan banyakan dari NTT. Jadi saya berharap dari mereka sampai di rumahnya masing-masing tidak mencari kesempatan kerja, tapi mampu menciptakan kesempatan kerja, terutama dalam bidang pertanian. Karena tadi juga mereka sudah banyak bertanya bagaimana kiat-kiatnya mengembangkan di desa pertanian itu sendiri. Melalui acara ini, jadi mahasiswa dapat pembelajaran langsung di lapangan bagaimana pertanian organik itu dilakukan. Jadi itu yang pertama. Jadi mereka tidak saja mendapatkan teori di bangku kuliah. Jadi mereka tahu langsung, oh begini loh caranya, bagaimana memupuk, bagaimana menanam, bagaimana melihara tanaman, dan sampai akhirnya mereka tahu bagaimana memasarkan. Nah, ternyata pertanian itu yang terpenting pasar, Pak. Petani itu kadang-kadang bisa dia menanam, tapi nanti pasar yang sulit. Nah, ternyata di sini dengan
Kepala Desa Sidan ini mengelola melalui BUMDes-nya. Newsyes.com melaporkan.